Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung. Channel yang membahas soal-soal TOEFL, juga bagaimana belajar bahasa Inggris secara mandiri. Oleh Kompas.com tahun lalu, 19 September 2021, channel ini dinyatakan sebagai salah satu channel terbaik belajar TOEFL di Indonesia. Sampai hari ini sudah 86.000 lebih subscriber, 3,7 juta views, dan 172 video. Alhamdulillah ini semua berkat dukungan adik-adik yang subscribe, yang like, kemudian share ke teman-temannya, dan yang paling penting itu komentarnya. Terima kasih, itu yang bikin saya semangat selalu membuat konten baru. Ketika adik-adik menulis, saya dapat 625, saya dapat 500, saya dapat 550, saya lulus spesialis, saya lulus 5 UI, saya lulus untuk sidang skripsi, untuk tesis, beasiswa, dan sebagainya. Terima kasih atas testimoninya dan juga doa-doanya yang luar biasa. Oke, Dede, pada pertemuan kali ini saya melanjutkan seri tentang kosakata. Bagaimana belajar kosakata yang benar. Sekali lagi, berulang-ulang ini saya sampaikan, belajar kosakata tidak dengan menghafal 10 kata sehari atau 5 kata sehari, lalu jadi 300 per bulan, tidak seperti itu. Tapi harus memahami tidak saja maknanya, tapi juga ejaannya, pronunciation-nya atau pengucapannya, kemudian jenis katanya, kemudian juga sinonim, antonim, dan yang penting penggunaannya dalam kalimat. Konteksnya apa? Karena sebuah kata bisa saja maknanya ganda, bisa 2, 3, atau bahkan lebih maknanya, sehingga harus paham konteks dari kata tersebut digunakan. Oke, tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja. Pada pertemuan kali ini kita sudah sampai pada unit ke-17. Ini dia, bisa dilihat ya. Jadi judulnya selalu seperti ini dia. Depannya kita sudah sampai pada unit 17. Jadi satu unit kita belajar 20 kata. Kali ini kata 321 sampai 340 dari 1000 kata pertama dalam bahasa Inggris. 1000 kata pertama maksudnya kata yang paling banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam tes TOEFL, dalam IELTS, tes TOEIC, dan sebagainya. Ini menurut penelitian Foundation, bukan menurut saya. Dia sudah membaginya. Kita tinggal mempelajarinya. Dan cara mempelajarinya juga sangat baik menurut saya, terstruktur, diatur dengan seksama. Nanti ada juga latihannya, kemudian penggunaannya dalam kisah atau cerita atau teks. Kita mulai kata yang 321, appreciate. Ini adalah verb. Ini tulisannya, ada 3 kata dalam setiap slide. Sehingga otomatis kita lebih mudah menghafalnya. Ini pengucapannya, pronunciation, ini jenis katanya, ini maknanya dalam kamus, dan ini contohnya dalam kalimat. Nah, kamus bilang, to appreciate something is to understand its good qualities. To appreciate sesuatu berarti memahami kualitas dari sesuatu itu. Menghargai ya, mengapresiasi sudah jadi bahasa Indonesia. Jadi mudah kita memahaminya. I can appreciate the lovely scenery. Saya bisa menghargai pemandangan yang indah itu. Oke, available, ini adjektif, kata sifat, tulisannya seperti ini, pronunciation-nya seperti ini. 3 kali dia dimunculkan dalam slide. Ini makna kamusnya, if something is available, it means you can get it. Jika sesuatu itu available, artinya Anda bisa memperolehnya. Jadi tersedia, available. There are many seats available in the room. Ada banyak kursi yang tersedia di dalam ruangan itu. Artinya masih kosong yang bisa diduduki. Dan juga pengertian lain, I'm available today. Saya hadir hari ini misalnya. Saya bisa ditemui hari ini. Available. Beat, ini adalah verb. Ini tulisannya, ini cara membacanya. Nah, maknanya menurut kamus, to beat someone means to do better than they do.
Membeat seseorang berarti kita bisa melakukan lebih baik yang dia lakukan daripada yang dia lakukan atau mereka lakukan. Artinya mengalahkan. I managed to beat everyone in the race. Saya bermaksud untuk mengalahkan semua orang dalam pertandingan itu, dalam racing itu, dalam kompetisi itu, atau dalam lomba itu. Next, bright. Sini tulisannya, ini cara pengucapannya, ini jenis katanya. Jadi dia adjektif. Kalau dia adjektif, biasanya dia menjelaskan noun. If something is bright, it shows a lot of light. Jika sesuatu itu bright, berarti sesuatu itu memperlihatkan banyak cahaya. Jadi bright artinya bercahaya, terang, benderang bisa juga. The bright light from the explosion hurt my eyes. Jadi saya yang terang itu, yang dari ledakan tersebut membuat mata saya sakit. Oke, perhatikan 3 kali kata ini muncul, sehingga diharapkan kita hafal, bisa menulisnya karena tahu tulisannya, spellingnya. Celebrate. Ini adalah verb. To celebrate is to do something to show that an event is special. Men-celebrate adalah melakukan sesuatu untuk memperlihatkan bahwa sesuatu itu spesial. Celebrate ya, merayakan. We all celebrated when we heard the great news. Kami semuanya merayakan ketika kami mendengarkan berita baik itu. Determine atau determine, ini tulisannya bukan determine ya, determine. Ini adalah verb. To determine means to choose or make a decision. Determine itu artinya katanya memilih atau membuat keputusan, menentukan ya, kalau bahasa Indonesia-nya lebih tepat. He tried to determine which one to eat first. Dia mencoba untuk menentukan mana yang dimakan dulu. Disappear. Ini adalah verb. Tulisannya seperti ini. P-nya yang 2 ya, bukan S-nya. To disappear means to go away or not be seen. Disappear itu artinya to go away, pergi jauh atau tidak terlihat, menghilang, lenyap. The top of the building is disappearing in the clouds. Jadi bagian atas dari gedung itu lenyap atau menghilang di awan. Else, adjektif dia kata sifat. If you talk about something else, you talk about something different. Jika Anda berbicara mengenai sesuatu yang lain, jadi yang sini yang lain, berarti Anda bicara sesuatu yang berbeda. Different. I wanted a bike for my birthday, but I got something else. Aku sebetulnya menginginkan sepeda untuk ulang tahunku, tapi aku mendapatkan sesuatu yang lain, sesuatu yang berbeda. Fair, adjective, fair describe treating someone in a way that is reasonable or right. Fair itu menggambarkan, maknanya itu adalah treating someone, memperlakukan seseorang dengan cara reasonable or right. Ya, dengan cara yang masuk akal atau dengan cara yang baik. Nah, perhatikan ketika kita mempelajari kata fair yang muncul 3 kali, kita juga mendapat kata yang mungkin kita sudah tahu atau mungkin kita tidak tahu. Describe, treating, way, reasonable, right misalnya. Nah, ketika ini tidak dipahami, berhenti sebentar, lihat maknanya di kamus. Begitu cara orang-orang yang sukses dalam belajar bahasa Inggris mempelajari kosakata. Mereka belajar mandiri. He sold me his car for fair price. Dia menjual mobilnya kepadaku dengan harga yang fair. Ya, harga yang masuk akal, dapat diterima. Gitu. Flow adalah verb. To flow is to move easily and continuously in one direction. Flow itu katanya pindah
bergerak dengan mudahnya dan terus-menerus ke satu arah. Artinya mengalir ya. The water flow over the rocks and into the lake. Mengalir melewati batu-batuan dan menuju ke danau. Jadi cari lagi rock itu apa, lake apa, continuously apa, easily apa. Kalau ini dilakukan secara rutin, itu akan sangat membantu menambah kosakata secara signifikan. Dan ini adalah cara yang terbaik. Forward and verb. If you move forward, you move in the direction in front of you. Jika Anda bergerak forward, Anda berarti bergerak ke arah depan Anda. Jadi maju. When he saw his mother, the baby crawled forward to her. Ketika bayi itu melihat ibunya, ia merangkak menuju ibunya. Ke arah ibunya. Jadi merangkak ke arah depan. Tidak mundur itu maksudnya ya. Hill adalah noun. A hill is a round area of land. It is higher than the land around it. Hill itu adalah daerah dataran yang tinggi. Dia lebih tinggi dari dataran yang lain, daratan yang lain. Nah, ini semacam bukit ya. The sun was rising above the green hills. Matahari was rising. Matahari bersinar di atas the green hill, bukit-bukit hijau itu. Level adalah noun. A level is a point on a scale that measures something. Level itu adalah titik dari satu timbangan atau alat ukur yang mengukur sesuatu. Please check the level of the temperature. Tolong diperiksa tingkat suhu. Jadi levelnya sama dengan tingkat. Ya, sebetulnya dia sudah jadi bahasa Indonesia. Saya bilang berkali-kali ada 1.650-an kata dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Inggris termasuk level ini. Kata lain komputer, bus misalnya. Lone, itu adalah adjektif. If someone or something is lone, they are the only one of their kind. Jika seseorang atau sesuatu itu lone, berarti orang atau sesuatu itu merupakan satu-satunya yang ada yang tersisa. A lone man walk along the street. Seorang pria yang unik, mungkin yang hanya satu-satunya yang ada di situ, berjalan melewati jalan tersebut. Paddle adalah noun. A puddle is a pool of liquid on the ground. Puddle itu adalah semacam kolam. Kolam air ya, atau cairan di tanah. Maksudnya mungkin ya kolam lumpur misalnya, macam-macam kolam air. When the ice melted, it formed a puddle. Ketika es itu mencair, dia akan membentuk sebuah genangan. Atau kolam bisa juga. Tapi jangan dibayangkan seperti kolam renang ya, itu ideal. Respon, nah kita kemarin belajar respon pakai D, ini respons pakai SE, maknanya lain lagi. Respon ini kata benda, respon yang pakai D kemarin verb ya. A response is the answer to a question. Respon adalah jawaban terhadap suatu pertanyaan. He asked if I was sad. My response was no. Dia menanyakan apakah aku sedih. Jawabanku adalah tidak. Season. Ini adalah noun. Tulisannya seperti ini. Pronunciation-nya seperti ini. A season is the time of the year. Spring, summer, fall, or winter. Season adalah waktu dalam satu tahun. Apakah dia spring, musim semi ya, summer, musim panas, fall, musim gugur, dan juga menyebutnya autumn, winter, musim dingin. Fall is a warm season, while winter is very cold. Musim gugur adalah musim yang hangat, sedangkan
winter itu sangat dingin. Solution sudah jadi bahasa Indonesia, solusi. Solution is a way to solve a problem. Solution adalah cara untuk memecahkan masalah. There are many problems, we need solution. Ada banyak masalah, kita butuh solusi. Jalan keluarnya ya. Waste. Waste ini verb. To waste means to carelessly use something all up. Waste itu artinya apa ya? Carelessly. Secara ceroboh menggunakan sesuatu atau membuangnya. Turn off the water so you don't waste it. Matikan kerannya, jadi kamu tidak membuang-buang air. Terakhir, weather. Conjunction ini, kata penghubung. You use weather when you must choose between two things. Kamu menggunakan weather ketika kamu harus memilih di antara dua hal. I could not decide whether to go left or right. Aku tidak bisa memutuskan apakah pergi ke kiri, jalan kiri atau ke kanan. Nah, ini latihannya. Jadi kelebihan dari pembelajaran model kayak gini tidak hanya kata-katanya disebutkan, maknanya, kemudian konteksnya seperti apa, contoh kalimat, tapi juga mengecek kita. Available itu sama dengan apa misalnya. Silahkan dicek jawabannya di kolom deskripsi, tapi ada dikerjakan supaya dapat manfaat. Level, point, misalnya appreciate, to know why something is important. Season, part of the year. Solution misalnya, a way. Nah ini adik-adik diminta untuk menulis kata tersebut. Jadi kita belajar writing juga sebetulnya. Mengecek ejaannya kita sudah tahu apa belum. Write a word that is similar in meaning to the underlined part. His final offer was very reasonable. Nah, apa tadi yang ada reasonable-nya? Apa tadi? Fair ya. Silahkan tulisannya seperti apa. Jadi dicek sendiri. Don't throw it in the trash without using all of it. Jangan membuang di tempat sampah tanpa menggunakannya. Apa tadi? Waste. Nah, silahkan tulis seperti apa. The rabbit will go away if you get too close. Kelinci itu akan menjauh jika kamu terlalu dekat. Disappear. Nah, bagaimana tulisannya? He asked if I like new movies or all movies. Dia menanyakan apakah aku menyukai. Nah, persamaan kata if ini apa? You must decide what to do next. Kamu harus memutuskan apa yang harus dilakukan berikutnya. Jadi, silakan cek termin itu kayak apa tulisannya. Nah, jadi kelebihan dari model pembelajaran kayak gini ada evaluasinya. Jadi lengkap dalam teori pembelajaran seperti itu. Kita harus tahu apa yang kita pelajari, bagaimana cara mempelajarinya dan mengevaluasinya. Ini latihan 2. Mengisi titik. That bla 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 is too high to climb. High to climb. Berarti kita cari lagi climb-nya apa, high-nya apa, baru dilihat kata apa yang pas. We must find a bla 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 to difficult problem. Kita harus menemukan sebuah titik-titik terhadap masalah. Nah, kalau masalah apa biasanya ini kan? I ask you question. What bla 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 is your? Saya menanyakan kamu sebuah pertanyaan. Bagaimana responmu ya? The rain fall on the road. Hujan membentuk apa di jalan? Do you bla 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 the thought that went into the gift you got? Ya. Ini juga sama. Ini kira-kira yang masuk akal pilihan A atau B. Every New Year's Eve we bla bla bla. Tiap malam tahun baru kami yang A merayakan dengan teman-teman atau mengecek
level hari, tingkatan hari. Nah, berarti ini yang pas. Ini juga sama. Coba dipahami, kemudian sambungannya apa. Kalau adik-adik benar, berarti adik-adik bisa memahami kata tersebut. Ini ada 10 soal ya. Silakan nanti ada di deskripsi, kolom deskripsi ada kunci jawabannya. Link kunci jawabannya. Jadi kalau mau belajar dengan serius ya latihannya harus dikerjakan. Nah, saya tidak mungkin membahas satu persatu karena waktunya kita cukup banyak makan waktu ya belajar vocab ini sekali pertemuan itu bisa 30 menit. Nah, saya khawatir adik-adik tengah jalan pada melarikan diri. Saya sendirian ngomong. Nah, ini setelah kita mencoba bikin latihan, mengevaluasi, lalu yang bagian terakhir kita diminta mengecek kembali apakah pemahaman kita terhadap sebuah kata sudah benar. Ini akan dirangkai. 20 kata tersebut dirangkai dalam sebuah cerita yang mengasumsikan kata-kata yang lain kita sudah paham. Jadi ini sangat cocok sekali bagi pemula. Ya sebetulnya yang sudah intermediate itu juga cocok menurut saya. Oke, kita lihat the race for water. Race, kemarin itu kita sudah bahas tentang race ya, perlombaan demi air. There was a town next to a river. Dulu, ini karena was berarti dulu maknanya, ada sebuah kota, dia next to, ini kita sudah pernah belajar kata next to ya, dekat dengan sungai. The people there had a lot of water. Jadi orang di sana itu punya banyak sekali air, but they wasted it. Jadi, tapi mereka membuangnya. That made the sky angry. Membuat langit marah. It said, nah, it ini pengganti kata langit. Langit itu berkata, if you waste water, I will take it away from you. Jika kau masih membuang air, aku akan mengambilnya darimu. But the people didn't listen, tapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan. When the season changed from spring to summer, the cloud disappeared. Ketika musim berubah dari spring ke summer, dari musim-musim ke panas, the clouds, awan, menghilang. The bright sun was hot. Matahari yang terang benderang itu sangat panas dan made the river dry, membuat sungai itu dry. Dry apa kemarin? Kering ya. There was no water available. Tidak ada air yang tersedia. People ask, orang bertanya, when will the rain fall? Kapan ya hujan itu akan turun lagi? The sky's response was, jawaban dari ini, sudah kita pelajari, jawaban dari langit itu adalah, you don't appreciate water. Kamu tidak menghargai air, kamu suka buang-buang air. You waste it. Kalian membuangnya. And now I will never make a rain again. Dan sekarang aku tidak akan pernah mau bikin hujan lagi, kata langit. A boy determined that this wasn't fair. Seorang anak kecil, seorang anak laki-laki ya, berpendapat bahwa ini tidak adil. He thought of a solution. Lalu dia memikirkan sebuah jalan keluar, solusi. He asked the sky to raise him. Dia mengajak langit untuk berlomba dengannya. He said, if I get to the top of that hill before your rain can form puddles, you must fill our river. Dia berkata, jika aku dapat, I get to, aku bisa sampai ke atas bukit itu, sebelum hujanmu dapat membentuk kolam kecil, kamu harus mengisi sungai-sungai kami. Mengairi sungai-sungai kami. The sky laughs. Ini bentuk lampau dari laugh, ketawa. Little boy, I'm the sky. Anak kecil, aku adalah langit. I am above everything else. Aku di atas segalanya. Aku di atas yang lain. You cannot beat me. Kau tak akan bisa mengalahkanku. But the boy knew, bentuk lampau, he would win. Dia akan menang. Tapi laki-laki, anak kecil tadi ya, anak laki-laki tadi yakin atau tahu dia akan menang. When the race began, the boy ran forward. Ketika lombanya dimulai, anak laki-laki itu berlari ke depan. The sky started raining on the hill. Karena laki-lakinya berlari ya, sementara sky-nya
mulai menurunkan hujan on the hill, di atas bukit. But puddles did not form there. Tapi karena hujannya di atas bukit, tidak ada kolam kecil atau genangan yang ada di situ. When it rained on the hill, the water went down. Ketika hujan di bukit itu, airnya went down, mengalir ke bawah, turun ya. The sky kept raining. Langitnya tetap atau terus menurunkan hujan. The water flowed down into the river. Air, apa tadi flow? Ini bentuk lampau, mengalir ke bawah menuju sungai. When the boy reached the top of the hill, the river was full. Ketika anak laki-laki itu bisa mencapai puncak dari bukit, the river was full. Sungainya udah penuh. The people began to celebrate. Orang-orang mulai merayakan. Celebrate itu ya senang, berteriak, bahagia. It was the highest level the river had ever been at before. Ini merupakan tingkatan tertinggi dari aliran air di sungai yang pernah terjadi dibanding sebelumnya. The sky was angry. Langitnya marah. A boy cannot beat me. Anak kecil tidak mungkin bisa mengalahkanku. I won't fill your river. Aku tidak akan mau lagi mengisi sungaimu. It said, katanya. Now the boy laughed. Sekarang anak laki-laki itu malah ketawa. It doesn't matter whether you want to fill it or not. Tidak masalah apakah kau ingin mengisinya atau tidak. You already did. Kamu sudah melakukannya barusan. The sky looked at the full river. Langit kemudian melihat ke arah sungai yang penuh itu. You trick me. Kau menipuku, kau mengecohku, katanya. It asks the people. Lalu langit bertanya kepada orang-orang semuanya, do you appreciate water now? Sekarang kamu mau menghargai air? Yes, they said. We won't waste it. Kami tidak akan pernah lagi menyia-nyiakannya atau membuang-buangnya. That is how a lone boy saved his town and won the race for water. Begitulah cara anak laki-laki yang satu-satunya itu, lone itu artinya satu-satunya ya, nggak ada anak laki-laki yang lain, save his town, menyelamatkan kotanya, and won. Won ini katanya win the race for water. Dan memenangkan lomba itu demi mendapatkan air. Nah ini reading comprehension tadi, ini pertanyaannya. Model pertanyaannya mirip dengan pertanyaan di TOEFL, IELTS, atau TOEIC misalnya. What is the story about? Ceritanya tentang apa? Pilih salah satunya. The river became dry when sungainya menjadi kering ketika. How did the boy save the town? Bagaimana anak laki-laki itu menyelamatkan kota? What was the last thing the sky did in the story? Apa hal terakhir yang dilakukan oleh langit dalam cerita itu? What did the boy say when he reached the top of the hill? Apa yang dikatakan oleh anak laki-laki itu ketika dia berhasil mencapai puncak dari bukit? Nanti jawabannya dia ada di kolom deskripsi ya, ada linknya nanti. Nah, demikian secara lengkap saya sudah menjelaskan bagaimana strategi belajar kosakata. Ini mungkin cerita yang barangkali buat adik kurang menarik, tapi ada cara lain. Silahkan baca surat kabar dengan topik yang adik-adik sukai, kemudian kalau perlu di print, lalu baca ceritanya tentang apa. Mungkin gosip artis tapi dalam bahasa Inggris. Mungkin cerita pemain sepak bola kesukaan adik-adik. Mungkin cerita grup band Korea yang adik-adik sukai tapi dalam bahasa Inggris. Silahkan baca gosip tentang mereka tapi dalam bahasa Inggris. Kalau bisa di print, kata-kata yang tidak tahu ditandai, tulis maknanya di atasnya. Kemudian disimpan di tempat yang khusus. Itu dipelajari mungkin 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, tapi rutin. Dan jangan lupa saya mengingatkan kalimat yang selalu berulang kali saya sampaikan. 2 tahun dari sekarang adik-adik belajar bahasa Inggris atau tidak belajar bahasa Inggris dengan serius,
umur adik-adik akan tetap bertambah 2 tahun. Bedanya kalau sekarang belajar dengan serius 2 tahun yang akan datang, bahasa Inggris adik-adik pasti akan meningkat secara signifikan. Maka bikinlah target, bikinlah jadwal sendiri apa yang dipelajari. Saya sudah kasih contoh di video saya yang lain. Yang sebetulnya semuanya sudah saya rangkum secara komplit di buku saya 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif. Oke, demikian. Jangan lupa tadi sudah saya bilang subscribe, like, comment, dan share channel ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.